Agnes Melanie Siahaan atau yang lebih kenal dengan Melanie Ricardo memang sudah kenal Kristus sejak ia kecil. Ia lahir dari keluarga yang sudah memeluk agama Kristen sejak awalnya. Namun keberadaannya untuk hidup bersama Tuhan setiap hari, mengandalkan Tuhan setiap hari, mulai muncul seiring ia bertambah dewasa. Hidup itu nggak akan selalu mulus, pasti akan ada saja masalahnya. Mungkin kita bisa jalanin semua masalah kita sendiri, tapi itu akan terasa berat. Akan beda jika kita mau jalanin hidup kita bersama Tuhan. Akan terasa lebih ringan, kata Melanie Ricardo. Menurut Melanie, menerima Kristus bukan hanya dalam bentuk keagamaan dan menjalankan ibadah. Ia ingin mengenal Yesus sebagai satu pribadi yang dapat dicari kapanpun dan dimanapun. Baginya Yesus akan menjadi pusat kehidupan di setiap kondisi. Selagi sebagai publik figur, Melanie pun menceritakan kesulitannya sebagai pengikut Yesus. Karena setiap hari ketemu banyak orang di dunia entertainment yang beda banget sama kita. Oleh sebab itu penting untuk memilih komunitas yang sehat dan bisa selalu memberikan semangat yang positif. Penting juga memiliki kebiasaan iman yang baik. Kita harus charge iman kita, dan itu tidak sehari dua hari dibangunnya. Apapun pekerjaan yang Melanie kerjakan sebagai istri publik figur, apapun yang ia lakukan sesuai talenta dari Tuhan, ia lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Ibarat pohon, jadi kalau ada masalah, ada angin besar, karena akar iman kita mencengkram tanah, kita nggak akan tumbang. Dan akar yang kuat ini dengan pendengaran akan firman Tuhan akan menimbulkan iman yang kuat. Di saat yang sama sebagai pohon, kita juga harus rimbun agar banyak yang berteduh. Dan pastinya juga berbuah, biar orang-orang merasakan kasih Kristus dari kita. Melanie merasa hidupnya tidak akan sempurna jika ia tidak berjalan bersama Yesus. Ia ingin orang-orang yang percaya maupun tidak percaya Yesus melihat siapa Yesus di hidupnya. Melanie berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa yang baik, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah sahabat baginya. Dia juga berkata bahwa apapun yang dihadapi sepanjang dia ada bersama dengan Tuhan, maka dia bisa menjalani itu semua. Oleh sebab itu kita harus melibatkan Tuhan setiap hari dalam setiap pekerjaan kita dan dalam setiap apapun itu. Selain sebagai pohon yang berakar, kita juga perlu menjadi pohon yang rimbun di mana orang-orang bisa berteduh di bawah pohon yang rimbun itu, dan kita menjadi pohon yang berbuah supaya orang-orang dapat menikmati buah kita. Dia ingin menjadi berkat bagi semua orang, baik orang yang percaya Yesus maupun orang-orang yang tidak percaya Yesus ingin merasakan kasih Tuhan lewat hidupnya. Karena dia menyadari dia jauh dari kesempurnaan, disitulah dia mengatakan bahwa kita membutuhkan Yesus yang sempurna. Melanie juga berkata, biarlah Yesus yang bertambah-tambah dalam hidupnya, dan dia menjadi berkurang-kurang dan berturun-turun. Dan dimanapun kita berada, apapun menjadi pekerjaan kita, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di tonton TV, atau dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi contoh bagi orang-orang percaya dan yang tidak percaya, sehingga ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka boleh percaya Yesus dan merasakan kasih Yesus. Yesus itu harus hadir di setiap napas kita, di setiap gerak-gerik dalam kehidupan kita, baik di media sosial kita atau di setiap apapun yang ada dalam hidup kita. Dan kemanapun kita pergi, biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Bagi istri Tyson ini, waktu yang tepat adalah di pagi hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, punya waktu bersama, atau ketika Tyson ada bersama dengan
mereka. Mereka juga lewat internet suka melaksanakan berdoa bersama. Dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya juga untuk berdoa bersama-sama karena berdoa bersama-sama 2-3 orang berkumpul punya kekuatan yang luar biasa. Pindah agama ataupun tidak adalah hal yang sangat pribadi. Aku mengasihi Yesus dengan segenap hatiku, ungkap Melanie Ricardo. Dan bagi dia, apapun yang orang mau pilih, dia sangat menghormati. Saat orang mau pindah keyakinan, buat dia itu adalah pilihan mereka. Siapapun tidak berhak untuk menghakimi mereka. Dan bagi dia, daripada harus mengomentari artis yang pindah agama dan segala macam, yang cukup banyak menguras tenaga, lebih baik dia pakai waktu untuk fokus pada hubungannya dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang langsung menghakimi dengan penuh penghakiman, karena seperti itu kau masuk neraka. Ketika kau percaya kepadanya, ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Itu bagi Melanie adalah rema yang selalu diingat di dalam hatinya. Tetapi sekali lagi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan tolak ukur ini menjadi tolak ukur untuk orang lain. Dia mempercayai bahwa perjalanan rohani untuk setiap orang itu berbeda-beda. Dia juga membiarkan setiap orang itu untuk bisa berjalan dan menikmati waktu, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Karena mungkin kadang-kadang perjalanan rohani kita sudah sampai di sini, sedangkan orang lain mungkin masih sampai di sini. Yang satu agama saja bisa begitu, karena kita tidak bisa hidup punya pengalaman rohani berdasar dari cerita orang lain. Kita harus punya pengalaman rohani sendiri berdasarkan apa yang pernah terjadi. Dan pengalaman rohani yang kita tahu bahwa ketika hal itu terjadi, kita tahu dengan pasti bahwa itu adalah Tuhan. Kita harus menyadari kita bisa melewati hal-hal yang sulit, tantangan. Kita masih hidup sampai saat ini adalah suatu pengalaman pribadi bersama Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Engkau berjalan dengan Tuhan dan punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Saat kau tahu bahwa kau sudah di ujung tanduk dan bisa selamat dan bahkan bisa keluar dan mendapatkan kemenangan, atau bisa mendapatkan hal yang di luar perkiraanmu, kau tahu dengan pasti itu karena anugerah Tuhan. Di masa pandemi ini kita justru lebih banyak waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Kita tidak perlu takut kehabisan ide karena ada sumbernya, yaitu Yesus. Sama seperti ponsel yang tidak pernah takut kehabisan baterai karena dia tahu ada pengisi dayanya di situ. Intinya kita harus selalu bersandar dan selalu berpegang kepada Tuhan. Kenapa kita harus takut dalam menjalani hidup ini? Bahkan di masa pandemi pun kita harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang tetap menyediakan dan mencukupkan segala apapun yang kita perlukan, dan memberikan damai sejahtera. Itu adalah salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dalam segala musim kehidupan apapun, bahkan yang tersulit sekalipun, kita harus percaya kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Selama Tuhan yang menguatkan kita, selama Tuhan yang menjaga kita, sumber kekuatan selalu bersama dengan kita. Dan jika kita merasa kita sudah mulai jauh dari Tuhan, ingatkan diri kembali, dekatkan diri kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, kembali intim dengan Tuhan dan perbaiki hubungan kembali dengan Tuhan.